sini. Halo semuanya, kami dari K22 Kelompok 2. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita kenalan dulu ya. Halo, aku Zenita Apple dari 196230093. Aku Manger Zaman Van Fayumi 165231111. Aku Fajar Kurniawan 196231181. Dan aku Raden Bagus Muhammad Galih Kalaksita dengan NIM 165230069. Halo, nama saya Muhammad Fatur Rizky 196231149. Nama saya Faris Yufki 196232333. Nama saya Raja Rahman Widyadana 196231163. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan melakukan eksperimen dengan topik konversi energi pada peristiwa gerak benda di bidang miring dan langsung. Topik ini bertujuan untuk menyelidiki konversi energi potensial kinetik atau sebaliknya pada peristiwa gerak benda di bidang miring dan lengkung. Topik ini juga bertujuan untuk menyelidiki pengaruh bentuk dan kemiringan lintasan pada waktu tempuh benda yang bergerak di permukaan bidang. Tanpa berlama-lama lagi, saksikan video eksperimen berikut ini. Eits, sebelumnya simak teori dasarnya terlebih dahulu. Teori dasar dari percobaan kami. Yang pertama adalah mengenai teorema usaha energi. Konsep energi dapat dikaitkan dengan usaha oleh suatu gaya. Usaha oleh suatu gaya F yang bekerja pada sistem sehingga sistem berpindah sejauh dr adalah integral F dr. Dengan penurunan matematika diperoleh bahwa usaha total adalah setengah kali massa kali kecepatan akhir kuadrat kurangi kecepatan awal kuadrat, sehingga kita bisa definisikan EK sebagai setengah mv kuadrat sebagai energi kinetik benda. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut menyebabkan delta EK atau perubahan energi kinetik. Selanjutnya adalah mengenai gaya konservatif dan non-konservatif. Sifat energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi berubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Usaha total terdiri dari usaha dari gaya konservatif tidak tergantung terhadap lintasan dan gaya non-konservatif yang bergantung terhadap lintasan, sehingga usaha total adalah juga merupakan penjumlahan dari usaha konservatif tambah usaha konservatif sama dengan perubahan EK-nya juga. Selanjutnya adalah mengenai hubungan konversi energi kinetik dan energi potensial. Jika sistem dalam kondisi ideal atau tidak ada energi yang hilang atau tidak ada gaya non-konservatif yang bekerja, maka energi akan terus-menerus berubah dari kinetik ke potensial. Begitu juga sebaliknya yang memenuhi persamaan berikut. Setengah mv kuadrat tambah mgh sama dengan Adapun alat dan bahan yang digunakan antara lain penggaris, spidol, yellow board, lem tembak, kelereng, styrofoam, dan bola pingpong. Selanjutnya, prosedur percobaan. Pertama-tama, siapkan bahan-bahan dan rakit alat simulasi konversi energi potensial dan energi kinetik. Kedua, ukur dimensi bola yang akan digunakan dalam percobaan, seperti massa dan jari-jari bola. Setelah alat simulasi telah dirakit, mulai percobaan dengan melepas bola dari ketinggian tertentu. Ulangi untuk setiap lintasan dan variasi bola. Catat waktu bola dan tabulasi data yang telah didapat. Dan bandingkan waktu lintasan dan variasi bola untuk mendapatkan waktu tempuh tersingkat. Tapi, sebuah data tidak akan berarti apa-apa jika belum ke Pengolahan data. Dari pengukuran data, dapat dilihat dari tabel 4.1 perolehan data dari pengukuran dimensi bola dengan variasi bola kelereng dan pingpong dengan kelereng berdiameter 0,01487 meter, jari-jarinya 0,00743 meter, dan mempunyai massa 0,045 kg. Sedangkan untuk pingpong memiliki diameter sekitar 0,04118 meter dengan jari-jari 0,04059 meter dan massa 0,027 kg. Pada percobaan pertama, konversi energi pada gerak jatuh bebas dapat dilihat di tabel 4.2 perolehan data dari gerak jatuh bebas memiliki rata-rata percepatan gravitasi senilai 9,011 meter per sekon per jam. Pada percobaan kedua, konversi energi pada kelereng di sini dapat dilihat di tabel 4.3 perolehan data dari lintasan bidang miring menghasilkan energi mekanik dengan rata-rata sekitar 0,14680 Joule dan memiliki standar deviasi sekitar 0,01614 Joule.
Dilanjutkan pada tabel 4.4, perolehan data dari lintasan cekung dapat dilihat bahwa energi mekanik rata-ratanya sekitar 0,14138 Joule dan standar deviasinya sekitar 0,01279 Joule. Pada percobaan ketiga, konversi energi pada bola pingpong. Pada tabel 4.5, perolehan data dari lintasan bidang miring dapat dilihat bahwa energi mekanik dari rata-ratanya sekitar senilai 0,09018 Joule dan standar defisiensinya sekitar atau senilai 0,00663 Joule. Kita masuk pada analisis dan pembahasan. Pada tabel 4.3 sampai 4.4 dan 4.6, kecepatan sesat benda diperoleh dari perubahan jarak vertikal dan horizontal terhadap perubahan waktu. Dari tabel 4.2 diperoleh percepatan gravitasi sebesar 9.011 meter per second kuadrat melalui penggunaan hukum kekekalan energi mekanik. Dengan gerak jatuh bebas diperoleh persamaan G sama dengan 2H per T kuadrat. Dari tabel 4.3 sampai 4.5 dan 4.6 diperoleh konversi energi potensial ke energi kinetik dan energi kinetik ke energi potensial, yang adalah energi mekanik, jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Diperoleh juga bahwa energi mekanik yang terjadi pada bola relatif turun, alasan dibalik ini adalah gaya hambatan udara dan gaya gesek yang diabaikan pada percobaan ini. Adapun kenaikan energi mekanik pada saat tertentu terjadi karena human error pada saat pengambilan data, yaitu ketidaktelitian pengukuran jarak dan selisih waktu yang dicatat dengan waktu yang sebenarnya. Dari tabel 4.3 dan 4.6, massa benda berpengaruh terhadap besar energi mekanik benda yang menggelinding. Namun, massa benda tidak berpengaruh terhadap kecepatan linear dan waktu tempuh benda dari titik awal hingga titik akhir. Apabila menggunakan bola pejal, didapatkan persamaan T sama dengan S per akar dari 7GH, sehingga massa benda tidak berpengaruh. Hanya jarak dan momen inersia yang berpengaruh. Kemudian terdapat perbedaan waktu tempuh di tiap lintasan yang berbeda jenis. Hal ini disebabkan oleh perbedaan percepatan yang terjadi tiap detiknya. Lintasan cekung memiliki percepatan yang tertinggi yang terlihat dari kecepatan pada titik setengah lintasan. Sudut selama bergerak yang mendekati tegak lurus menyebabkan percepatan awal benda pada lintasan cekung mendekati percepatan gravitasi, sehingga lintasan cekung mencapai kecepatan yang lebih besar dari titik yang sama dibanding lintasan yang lainnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang kami dapat pada percobaan di RBL kali ini, yaitu yang pertama bahwa konversi energi potensial dan energi kinetik timbul dari adanya hukum kekekalan energi mekanik. Bisa dilihat dari tabel 4.3 sampai tabel 4.6 bahwa energi potensial besarnya bergantung pada ketinggian benda, yaitu nilai S, dan energi kinetik itu timbul dari kecepatan sesaat yang dimiliki oleh benda. Kesimpulan yang kedua yaitu bentuk dan kemiringan lintasan yang dilalui berpengaruh pada percepatan yang dialami oleh benda. Makin curam lintasan yang ditempuh, maka akan makin besar nilai percepatannya. Percepatan benda mempengaruhi kecepatan dan waktu tempuh benda, sehingga pada tabel 4.3 dan 4.5 bisa kita lihat bahwa pada lintasan yang cekung, maka benda akan memiliki waktu tempuh yang paling singkat. Sekian, terima kasih. Nah, tidak terasa akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Kami dari K22 Kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak karena sudah ditonton videonya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. See you next time In Harmonia Progressio. Bye-bye. Just the same way you showed me. You showed me love, glory from above, regardless, dear. It's all downhill from here. In the wake of a hurricane, dark skin of a summer shade, nosedive in the floodlines, tall tower, milk crate. It's the same way you showed me. Cannonball off the porch side, older kids trying off the roof. Just the same way you showed me. You were sure if you could die and come back to life, up for air from the swimming pool, you kneel down to the dry land, kiss the earth that birthed you. Just the same way you showed me.